Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita saat ini mengenai konsep arus dan tegangan. Konsep arus dan tegangan. Arus mengacu pada aliran elektron, ingat-ingat ya, elektron, sedangkan tegangan mengacu pada besarnya gaya yang mendorong elektron yang mengalir. Elektron itu alirannya akan cepat atau lambat karena adanya dorongan ya atau gaya ya, dalam hal ini yang disebut dengan tegangan ya. Semakin tinggi tegangannya, semakin banyak arus yang mengalir. Tegangan yang lebih rendah berarti arus yang mengalir lebih lemah ya, lebih kecil maksudnya. Daya arus dan daya tegangan. Daya listrik adalah besaran menggambarkan kecepatan energi listrik yang dikonsumsi atau yang dihasilkan oleh suatu perangkat atau sistem. Ya. Jadi ini semua adalah konsepnya ya. Tegangan listrik di sisi lain menggambarkan perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan, arus, dan daya. Tegangan adalah gaya yang membuat elektron mengalir, seperti sudah didiskusikan sebelumnya. Ini adalah perbedaan energi potensial antara dua titik berbeda dalam suatu rangkaian. Beda potensial itu tegangan ya. Arus adalah laju aliran elektron. Arus diukur dalam satuan ampere. Daya yang digunakan dalam suatu rangkaian diukur dalam satuan watt. Bagaimana konsep terjadinya arus listrik? Listrik merupakan fenomena yang muncul dikarenakan sifat benda yang mempunyai muatan. Terdapat dua jenis muatan benda, yaitu muatan positif yang dikenal sebagai proton dan muatan negatif yang dikenal sebagai elektron. Jika elektron bergerak, maka terjadilah arus listrik. Bagaimana proses terjadinya tegangan listrik? Ketika gulungan kawat bergerak dalam medan magnet, jadi ini yang disebut dengan kumparan, ya, suatu gulungan atau medan magnetnya berubah, terjadilah perubahan fluks magnet yang menyebabkan terjadinya tegangan listrik. Nah, waktu kumparan berputar di medan listrik, itu terjadi pergerakan elektron, ya, yang dikenal sebagai tegangan listrik. Apa hubungan tegangan dengan arus? Hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam rangka dinyatakan oleh V, tegangan volt, sama dengan I, satuannya ampere, kali R, satuannya ohm, tahanan. Ini fisika listrik ya, saya kira harus difahami, ya, kalau perlu direview kembali. Persamaan ini adalah persamaan hukum ohm. Dalam suatu penelitian digunakan metode eksperimen untuk pengujian teori hukum ohm ini. Nah, itu bisa kita baca di fisika listrik. Apa perbedaan arus bolak-balik AC dan arus searah DC? Ya, alternating current dan direct current. Ya. Arus listrik merupakan aliran elektron yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berperan dalam berbagai aspek teknologi. Dua jenis arus listrik yang paling umum digunakan adalah arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengalirkan energi listrik, perbedaan mendasar terletak pada arah aliran dan karakteristiknya. Arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah jenis arus listrik yang mengalir maju mundur secara periodik. Artinya, arah aliran elektron berubah secara teratur antara positif dan negatif. Sumber utama arus bolak-balik adalah generator AC yang menghasilkan tegangan yang berubah-ubah sepanjang waktu. Salah satu karakteristik utama AC adalah tegangan dan arusnya berfluktuasi secara siklis, mencapai nilai puncak positif dan negatif pada setiap siklus. Nah, harap direview kembali bagaimana terjadi positif negatif itu tadi ya. Karena saya sedikit menyinggung, kumparan listrik itu masuk ke suatu medan magnet, ya, yang arahnya adalah pada waktu masuk bisa kutub selatan maupun utara. Itu yang menyebabkan arus bolak-balik.
Arus balik-balik ada seperti ini, ya. Ini tegangannya, ya. Tegangannya positif dulu naik. Nah, ini dipengaruhi oleh magnet ya, flux magnet, kemudian menurun kembali, dia turun ke negatif, kemudian naik lagi menjadi positif. Ini yang disebut dengan bolak-balik, sesuai dengan flux magnet yang masuk di dalam mempengaruhi gulungan, ya, suatu kumparan. Arus arah memiliki karakteristik yang berbeda dari AC, arus bolak-balik. Arus arah adalah jenis arus listrik yang mengalir dalam satu arah. Sumber umum arus arah adalah baterai, sel surya, dan sumber daya DC lainnya. Tegangan dan arus DC konstan sepanjang waktu, tidak mengalami fluktuasi. Salah satu keuntungan utama arus arah adalah kestabilan tegangannya. Hal ini membuatnya sesuai untuk digunakan dalam perangkat elektronik yang memerlukan tegangan konstan, ya, stabil, seperti ponsel, laptop, ya, atau komputer, dan perangkat elektronik portable lainnya. Banyak sekali. Nah, ini arus arah. Sepanjang ini, ya, tegangannya adalah tetap seperti ini, ya, tidak turun naik seperti pada arus bolak-balik, ya. Coba direview kembali bagaimana kok bisa terjadi arus arah ini. Ya. Perbandingan arus AC dan DC. Dalam membandingkan perbedaan arus bolak-balik dan arus arah, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Arus bolak-balik sesuai untuk distribusi energi jarak jauh dan digunakan secara luas dalam sistem tenaga listrik. Ya. Kalau Anda lihat yang dimaksud dengan jarak jauh itu, bagaimana itu didistribusikan melalui sistem tegangan. Semakin tegangannya semakin besar, ya, kita kenal ada yang disebut dengan tegangan ekstra tinggi, tegangan menengah, kemudian tegangan rendah dan sebagainya. Itu bisa terlihat dari distribusinya. Ya. Arus balik-balik sesuai untuk distribusi energi jarak jauh. Sementara arus searah lebih tepat untuk perangkat elektronik yang memerlukan tegangan konstan, seperti tadi sudah disebutkan, seperti baterai dan sel surya. Ini pembangkitnya, ya. Baterai ini adalah energi kimia, sel surya ini adalah sistem yang disebut dengan fotovoltaik. Penggunaan masing-masing jenis arus sangat bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi. Perkembangan teknologi dan inovasi terus mendorong pengembangan kedua jenis arus ini untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kenyamanan dalam penggunaannya. Ya, kenyamanan dalam penggunaan itu penting, karena kebanyakan sekarang kita banyak perangkat kita yang memakai arus DC. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman mendalam tentang perbedaan arus AC dan DC menjadi semakin penting dalam bentuk perkembangan teknologi listrik yang lebih canggih di masa depan. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada begitu banyak peralatan, ya, yang bisa mengubah AC menjadi DC. Ya, tetapi itu harus berhati-hati pada saat dari DC berubah menjadi AC. Kalau menjadi DC harus betul-betul searah, ya, karena itu mungkin bisa merusak peralatan kita kalau dia tidak betul-betul searah. Kemudian kalau kita konversikan dari DC ke AC, ya, biasanya yang disebut dengan inverter, itu harus betul-betul menjadi AC, ya, jadi bolak-balik yang penuh. Itu yang kadang-kadang disebut tegangan yang murni bolak-balik. Nah, itu sekarang kita lihat bahwa di mobil itu ada suatu alat yang disebut dengan inverter, ya, bukan konverter, yang mengubah arus DC dari AC itu menjadi tegangan 220, ya, untuk kepentingan peralatan tertentu. Saya kira demikian, ya. Terima kasih.